Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang bukan Allah, Alhamdulillah, syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, membangunkan kita dalam keadaan Alhamdulillah sehat walafiat, dan juga Allah masih memberikan kita usia untuk terus beramal saleh, menambah pundi-pundi amal kita yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bersyukur atas semua nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan dengan iman dan Islam itulah Allah terus hidayah istiqamahkan kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa insya Allah di Jumat kedua ya, kita akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Tojal Jambari dalam kajian Iqra Al-Quran. Kita akan sama-sama membaca Al-Quran dan menghayatinya, memahami terjemahnya, dan juga eh, tentu mengambil hikmah dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan terus menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kita termasuk disandingkan sebagai Al-Quran wa khasatuh, yaitu keluarganya ahli Quran, dan disebut dengan Al-Mubah, yaitu keluarganya Allah dan Al-Khasatu, dan punya keistimewaan yang dengan kita terus berinteraksi dengan Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Bagaimana sabda Nabi SAW, karena Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ahlihi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat untuk kita semua. Dan bersyukur atas semua nikmat ini yang sampai saat ini kita masih bisa berdekatan dengan Al-Quran, dan juga tidak hanya membacanya, memahaminya, dan juga tentu mentadabburinya. Dan Alhamdulillah di hari Jumat di Saidul Ayam juga sering mengingatkan, mari kita manfaatkan hari yang istimewa ini, masih di akhir bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan bulan yang istimewa ini untuk sama-sama kita menambah amal-amal kita, dan sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan bulan haram yang Allah muliakan, dan amal yang dilakukan di bulan ini Allah akan tambahkan dengan amal dengan pahala yang berlipat. Tapi sebaliknya, justru dosa yang dilakukan di bulan haram menjadi dosa yang juga berlipat. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah hindarkan kita dari segala kesusahan dan juga amal yang buruk yang berasal dari gangguan setan maupun dari keburukan diri kita. Dan tentu di pagi hari ini, sebagaimana di awal kita selalu diingatkan untuk berzikir ya, dan salah satu doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk eh, mendapat perlindungan dari keburukan di hari ini. Kemudian kita juga memohon kepada Allah kebaikan di pagi hari ini. Allahumma as'aluka al-khairu bi hadzal yawm wa khairu ma ba'dah.
ونعوذ بك من الشر في هذا اليوم والشر وما بعده. Dan jemaah yang Allah, sambil menunggu guru kita, insya Allah kita akan melanjutkan eh, kajian Iqra Al-Quran kita di ayat ke-37 ya kalau nggak salah ya. Iya, Usmin. Baik. Sudah ada kabar dari Ustaz Dodi? Mudah-mudahan kita doakan selalu guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan untuk guru-guru kita, khusus untuk Ustaz Dodi Al-Jabari. Allah selalu sehatkan ya. Yang di pagi ini insya Allah akan menemani kita untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim yang eh, kita sudah beberapa ayat ya di sebelumnya sudah berusaha untuk memahami, mentadaburi secara mandiri ya dan kemudian dibimbing oleh guru kita yang di program ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk sama-sama memahami dengan upaya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran karena kita dimudahkan Alhamdulillah dengan ada terjemahannya gitu ya. Tentu untuk bisa menafsirkan kita butuh kitab-kitab atau penjelasan dari para ulama dan dimudahkan pula eh, di era sekarang dengan eh, lewat online sudah banyak kodifikasi kitab-kitab yang diterjemahkan dan bisa diakses dengan mudah lewat online, lewat internet. Dan ini sebuah kenikmatan yang sungguh ketika teknologi dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah akan berkebaikan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menyisipkan doa-doa kita untuk para sahabat semuanya yang eh, belum hadir, yang hadir maupun yang belum hadir di pagi ini, yang alhamdulillah dengan doa-doa inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kesempatan di setiap pagi menjadi waktu yang istimewa untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa dari para sahabat semuanya yang salah satunya menjadi doa yang selalu kita nanti, doa yang ketika kita berdoa tanpa didengar oleh para sahabat semuanya, bahkan kita berdoa itu akan diaminkan oleh para malaikat dan doa itu akan kembali kepada kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, masih menunggu guru kita. Tentu ini saling mengingatkan tentang Sayyidul Ayam, kebaikan di hari Jumat, apalagi di bulan haram, di akhir bulan haram ini kita masih eh, dimungkinkan untuk terus beramal soleh dengan amal-amal terbaik kita di hari Jumat ini. Dari mulai membaca surat Al-Kahfi, kemudian terus bersedekah, kemudian juga memperbanyak sholawat. Salah satu yang disunahkan untuk eh, amal-amal kebaikan di bulan di hari Jumat ini. Masih belum ada kabar dan Nadia ya. Belum dibalas, Eh, Usmin. mm, Bentar, saya udah WA beliau, alhamdulillah sudah dibaca. Udah ya? Mudah-mudahan beliau segera Insya Allah hadir untuk sama-sama menemani kita. Dan di pagi ini kita akan kembali mentadaburi, mengambil hikmah dari uh, surat Al-Baqarah di ayat 37 ya. Iya, betul, Usmin. Alhamdulillah, sahabat sudah bersama kita. Baik, suara saya kurang jelas, nampaknya kata Abah Aman Ustaz, jelas, jelas ya, Alhamdulillah. jelas, Alhamdulillah. Ya, mungkin Abah ada masalah jaringan Abah di rumahnya. Baik jemaah, silakan untuk kita membuka mushafnya di surat Al-Baqarah di ayat 37 ya. Eh, Kita akan sama-sama mengkaji di ayat 37. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. halukum Ustaz? Alhamdulillah, khair sama-sama, insyaallah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Pokoknya makin sering cuci darah, makin cihui. Masya Allah. Alhamdulillah, sehatkan ya. Mudah-mudahan dengan terus berdoa kepada Allah tentunya. Kita doakan para guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi, selalu Allah mudahkan untuk meraih kesehatan. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik, Ustaz, tafadhol masykurah. Kita akan memulai sebuah lanjutan ini mungkin kajian ya dari di Iqraul Quran ini di ayat 37 insyaallah ya. Ini alhamdulillah silakan buka aja Pak. Dan kita mulai sama-sama menyimak insyaallah sebagai mungkin biasanya ada satu nasihat awal kali ya pengarah panduan dari Sadodi itu. Tafadhol masykurah. Tayyib, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah meriah sekali pagi ini. Alhamdulillah. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah, rahimakumullah. Kita mensyukuri setiap apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita, karena pagi hari ini terbukti kita diberikan begitu banyak nikmat, diberikan begitu banyak kesempatan untuk kita bisa menghadirkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita pada pagi hari ini masih diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menekuni pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Kita dengarkan dulu apa yang Syekh Al-Khusari sampaikan di ayat 37, tapi terlebih dulu kita hadirkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dari syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Kita dengarkan dulu bacaan Syekh Al-Khusari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, sekali lagi saya putarkan ya. Sekali lagi saya bunyikan bacaan beliau. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dan kita sudah dengarkan tadi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu mir rabbih. Jadi maka menerima Adam dari Tuhannya. Fataba alaihi, beberapa yang datang dari Allah itu. Fataba alaihi, ya, kalimatin innahu wa kalimatin fataba alaih,
beberapa kalimat, maka diterima taubatnya. Ini yang dimaksud adalah bacaan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu ya. Kemudian Allah menandaskan ayat ini dengan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fatalaqa Adam min rabbih, maka diterima kalimatnya Adam atau diterima Adam oleh Tuhannya. Kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Nah, ini menyebabkan kita menjadi memahami bahwa ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan begitu baiknya penandasan ini tentang kondisi di mana tatkala seseorang betul-betul menghadirkan kalimat ini. Kita jelajahi dulu dari sisi tafsir webnya ya. Kenapa itu? Kok ting-ting-ting? Sinyalnya lagi ngaco biasa gitu tuh. Sebentar. Apakah yang saya share ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Iya. Baik. Bisa di print out sendiri ya. Iya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adam min rabbih. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya. Maksudnya ini diterima ya kalimatnya Adam. Kemudian kalimatin fataba alaih, kalimat yang disampaikan oleh Nabi Adam, maka Allah terima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kita lihat tafsir yang dari sisi Syekh Sulaiman Al-Asqarnya, Zubdatut Tafsir ya, min Fathul Qadir. Di sini dijelaskan oleh beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatalaqa Adama min rabbi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yakni kalimat doa yang dilantunkan oleh Adam dan Hawa yang ada di dalam surah Al-A'raf 23 yang Allah ilhamkan kepada mereka berdua. Rabbana dzalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Itu ada penyegeraan ya, ketika ada kata fa dalam bahasa Arab itu berarti diiringin langsung ya. Itu bisa bermakna dalam pada itu. Ya, langsung seketika itu juga. Yakni Allah kemudian merahmati mereka dan menerima taubatnya. Dan di bagian terakhir Allah SWT menandaskan dengan innahu huwat tawwabur rahim. Saya cari tafsir yang lain, izin saya sematkan ke Bapak Ibu supaya nanti bisa membacanya lebih detail dari sisi keseluruhan. Iya, di ruang chat sudah saya share ya linknya, sehingga Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan. Kita baca sedikit dari Profesor Hikmat bin Bashir bin Yasin. Ya. Dikatakan bahwa kalimat pada ayat ini dijelaskan oleh Allah. Keduanya berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-23, dan ini diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Al-Aliyah, Rabi' bin Anas, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Khalid bin Ma'dan, atau Al-Khurasani, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan firman Allah ini, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, innahu huwat tawwabur rahim.
Maknanya bahwa dia menerima taubat orang yang bertobat kepadanya dan menyesal. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 104, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan di ayat 110-nya Allah juga menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di dalam surah An-Nisa. Dan orang-orang yang bertobat mengerjakan amal soleh, maka di dalam surah Al-Furqan ayat 71, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan ada beberapa ayat-ayat lain menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa, terima tobat orang yang bertobat. Dan ini merupakan karunia dan rahmatnya kepada hambanya. Tidak Tuhan selain dia, dan dia yang menerima segala tobat dan lebih Maha Penyayang. Kita baca sedikit dari Syekh Al-Jazairi, ya, Syekh Abu Bakar Jabir. Makna kata fatalaqa Adam, maka Adam alaihissalam mengambil apa yang Allah berikan berupa kalimat-kalimat taubat, kalimatin. Yang dimaksud dengan kalimat taubat itu adalah tadi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataba alaih. Maka Allah memberikan taufiknya kepada Adam untuk bertobat, maka kemudian dia bertobat dan Allah menerima taubatnya. Karena Allah Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Makna ayat di sini, menurut beliau, pada ayat 37, ya Allah mengabarkan bahwa Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, yaitu kalimat taubat. Ya, yang tadi, yang Rabbana dzalamna anfusana, itu andalannya. Maka Nabi Adam dan Ibunda Sayyidatina Hawa mengucapkan kalimat taubat itu, dan Allah Ta'ala mengampuni mereka. Karena Allah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Di sini pelajarannya adalah kewajiban untuk bertobat dari dosa-dosa dengan cara memohon ampunan setelah mengakui perbuatan dosa dan meninggalkannya. Dan menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa itu. Kita buka surat yang ketiga, ayat yang ke-135. Siapa yang pagi ini berkenan untuk mendatangkan keberkahan? Monggo, silahkan. Ya Budi. Mangga. Surat 3 ayat 135. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang suci, yang ibadahnya luar biasa, apa segala macam, enggak, bukan. Tapi orang yang menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ketika ingat Allah langsung istighfar, maka itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ya kayak kita gini, punya salah, punya, pastilah gitu. Nggak ada yang nggak punya salah dari kita. Karena Rasulullah SAW sudah menandaskan dengan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khair khata'un at-tawwabun. Dan setiap yang paling baik dari orang-orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Begitu. Karena ayatnya pendek, jadi penjelasannya pendek, dan beberapa penjelasan yang kita dapati juga pendek. Monggo kalau ada yang mau dibahas, mau ditanyakan, tafadhol masykur. Silakan. Saya balikin dulu ke Ustaz Holis kalau perlu. Mana udah? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asif Ustaz. Ya. Ini udah mengenai ayat sebelumnya bahwa itu pelajaran penting buat anak. Gitu. Allah sudah, ya istilahnya di ayat itu Anda memahami apapun itu Allah maha kuasa gitu. Berkenaan dengan barusan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ini gini Ude, segitunya karena ya yang kajian sana sini istilahnya dicas keilmu apa ya untuk keimanan anak. Ayat sebelumnya itu kan masih seperti
kata-kata gitu deh, lewat ya tidak ini apa ya, tidak memanai dengan kehidupan anak sehari-hari. Begitu indahnya surga lewat gitu deh. Begitu ngerinya neraka lewat juga udah gitu. Ya itu tadi seperti kata-kata aja gitu, hanya kalimat aja gitu. Nah ini dengan Robbana dolamna ampusana ini, apakah itu kan memang Nabi Adam ya doa Ya. itu. Ini berlaku enggak? Maksudnya bukan berlaku atau tidak untuk kita eh, doa ayat Robbana dolamna ini apa ya menjadi untuk pencucian dari segala dosa atau apa gitu deh untuk anak ya sebagai manusia yang barusan ada hadisnya tempatnya kita adalah ya dosa gitu gitu itu gimana udah jazakallah khair udah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Gini teh, ketika Allah SWT mengilhamkan kepada para nabi untuk berdoa ini dan itu dan apa segala macam, itu yang kita butuhkan memang adalah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak peduli sebusuk apapun ibadah kita, nggak peduli selintas pikiran kita, sengawur apapun pikiran kita tentang apapun gitu. Secompang-camping apapun ibadah yang kita lakukan, seburuk apapun bacaan Al-Quran yang kita baca, semalas-malasnya kita melakukan ibadah, zikir apapun, sepelit-pelitnya kita dengan sedekah dan seterusnya, tidak ada satupun yang kita bisa andalkan untuk berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang pernah menjamin bahwa kehebatan kita lah yang menyebabkan Allah itu terima ibadah kita. Nggak ada. Tapi yang bisa menyebabkan bahwa apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya karena kemahasempurnaannya rahmatnya Allah. Itu yang harus dicamkan sama kita. Kemahasempurnaan rahmatnya Allah itulah yang kemudian menyebabkan kita jadi dapat hidayah untuk berdoa. Ada seorang masyayikh di Mesir, beliau ngasih satu kitab kepada salah satu muridnya. Dikasih. Ini buat Anas ya. Coba antum baca. Begitu dibuka, kosong saya. Jadi cuma buku kertas biasa aja, kertas yang dijilid gitu. Kosong, nggak ada tulisan. Terus saya senyum. Apa rasanya kalau tiba-tiba Al-Quran dicabut dari antum? Itu nangis beliau kejer. Kejer nangis beliau. Wah, nggak berhenti. Lama beliau nangis. Kebayang nggak sama kita? Ada begitu banyak hidayah yang Allah tebarkan di antara kita. Begitu udah ada azan, kita tergerak untuk sholat. Apa yang kita baca ketika dikumandangkan oleh muazin, sebatuk apapun lebih banyak daripada azannya, atau seaki-aki apapun itu muazin, seburuk apapun loudspeakernya atau tawaknya, tapi yang kemudian nyampe kepada kita, hayya 'alas shalah, yang kita jawab apa? Kita diminta untuk jawab gimana? Tidak ada daya, tidak ada upaya ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberikan hidayah kepada kami, bahkan hidayah itu aja nggak semua orang bisa jawab. Kebayang nggak? Ketika kumandang azan, kita sibuk sama handphone. Ketika kumandang azan, kita sibuk sama belanjaan. Ketika kumandang azan, kita sama dagangan. Ketika kumandang azan, kedengeran. Tapi Allah tidak berikan hidayah itu mampir ke telinga kita. Dijawab nggak? La haula wala quwata illa billahnya. Yang paling mengerikan adalah ketika Allah SWT mencabut kenikmatan ibadah itu
Allah merenggut kelezatan iman itu sehingga hidayah kita nggak dapat, inayah kita nggak dapat, irodah kita nggak dapat, maunah kita nggak dapat. Kayak apa hidup itu? Sholat nggak nikmat, baca Quran males. Bukan kita yang males, Al-Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita. Allah yang tidak mau berinteraksi dengan kita. Kok bisa dalam sehari orang nggak bisa nggak baca Quran itu? Kok bisa? Artinya dia fine-fine aja loh, dia nggak baca Quran dalam sehari. Coba kita tanya orang yang nggak baca Quran. Apakah ada masalah hidupnya? Nggak ada masalah hidupnya. Tenang-tenang aja dia. Yang masih senang dugem, yang masih senang karaokean, yang masih senang hedon, nyaman-nyaman aja mereka. Bahkan kadang sakit hati sama isi pengajian. Saya tersenyum miris ketika ada seorang, saya nggak tahu, Teh Lala ada di grup itu juga nggak? Di Mahfum Al-Quran, tiba-tiba ada yang keluar. Pamit enggak, tiba-tiba keluar aja. Berarti apa? Nggak nyaman dia dengan Al-Quran. Bukan suuzan ya, tapi dengan tidak punya adab dia pamit segala macam. Mungkin kan bisa gini ya, mohon maaf ini HP-nya kepenuhan, terlalu banyak grup, saya izin live. Sesederhana itu bisa dipahami. Atau gini, kajian ini mulai, gitu ya, kajian ini mulai. Terus ada nggak kira-kira orang yang kemudian bahasannya ini mulu, terus tiba-tiba keluar aja gitu, nggak pakai ngabarin, nggak pakai apa, nggak pakai izin gitu. Ada nggak kira-kira? Dan itu menyedihkan orang-orang yang begitu itu. Kayak nggak punya adab, terus abis itu apa? Ini kumpulan orang-orang soleh semua ini. Kumpulan orang-orang masih Allah semua ini. Saya tahu betul bahwa ada orang-orang yang nggak mau ikut terlibat baca gitu ya. Padahal kalau sama tuan guru baca gitu. Kalau sama aneh nggak apa-apa. It's okay. Ada banyak orang yang kemudian ketika bicara hidayah, dia nggak nyambung. Makanya kemudian para pembaca pembawa acara MC itu biasanya kalau yang standar-standar sih di bagian akhir itu selalu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan. Apa bedanya petunjuk sama bimbingan? Petunjuk hanya informasi diberi, kalau bimbingan sambil diarahkan, sambil jalan. Apa nggak kepengen kita digituin terus sama Allah? Dikasih ayat kebuka pikirannya, dikasih ayat dapat hikmah, dikasih ayat dapat penjabaran, tiba-tiba terus bisa nyambung antara yang kita jalankan dulu sama ini sama apa itu kayak klek 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 kayak ngebuka puzzle gitu. Aduh, kalau sudah bisa begitu itu Masya Allah. Buat saya sih kenikmatan luar biasa itu. Itulah makanya saya nggarap Iqra'ul Quran ini kepengennya setiap orang tahu bahwa in every single word, dalam setiap kata yang Allah SWT hadirkan itu ketika kita tarjim, kita tahu makna yang apa terdapat di dalam ayat itu sehingga bukan lagi soal hafalan, tapi kita paham betul sehingga ngerubah akhlak kita. Jadi kalau ke surga lewat, neraka lewat, berarti ya nggak apa-apa. It's okay. Sehebat apa sih ibadah yang kita bisa lakukan? Ada di sini yang hafal 30 juz mungkin. Nggak yakin saya. Bukan mau ngehina. Tapi bukan itu patokan seorang muslim sejati. Muslim sejati itu meskipun dia tahu betul bahwa ayatnya dia tidak hafal, dia tidak pahami secara detail, tapi dia menjalankan apa pesan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang sejatinya Allah tanamkan hidayah kepada dirinya.
Dan itu jauh lebih mahal. Gitu deh kalau dari Anda. Kalau ini ingin menambahkan, silakan. Jazakallah. Wakadalik barakallah. Yang lain monggo kalau ada. Izin Ude. Mangga teh. Tadi terkait tentang azannya nggak apa-apa. Iya kan ada beberapa rumah yang azan itu kedengarannya pelan banget gitu ya qadarullah. Ya. Nah, boleh nggak saat waktunya itu kita setel di TV azan gitu supaya anak-anak denger gitu? Iya. Atau gimana Ude baiknya kalau misalnya kita kayak subuh kan jauh masjidnya jadi pelan suaranya gitu, gimana Ude? Iya. Teteh kira-kira kan duitnya agak banyak ya. Teteh beli jam yang bisa azan, boleh nggak teh? Iya Ude. Nah, beli itu aja teh. Kalau di Al-Fajr itu ada yang sekotak kecil gini, nggak salah berapa, 20 real kalau nggak salah. Yang segini itu ada azannya. Tiap kali waktu azan dia. Apa-apa kita pakai itu. Atau yang versi Indonesia itu ada Al-Fatihah apa-apa gitu. Jam yang bisa azan itu. Atau kalau mau dari Tauqoli, Anda punya kawan di Tauqoli, suruh dia bikin fotonya teteh atau fotonya keluarga gitu, ditaruh di kamar atau di mana gitu, apa-apa. Kita tahu bahwa setiap kali azan itu kumandang, berarti itu memang udah waktunya masuk. Jadi manfaatkan teknologi kalau begitu. Tapi jangan pernah menjadikan HP kita sebagai alarm azan. Karena azan dan ayat itu oleh Darul Ifta di Saudi itu sudah tidak boleh digunakan sebagai ringtone dan alarm. Punya azan dan ayat Al-Quran. Karena pas kita lagi ada di kamar mandi, waduh, Ar-Rahman, Allamal Quran di kamar mandi. Jangan. Gitu deh, manfaatin aja teknologi insya Allah. Jazakallah khairan Maka Ude. dalik barakallah. Yang lain monggo silahkan. Ustadz, Ina boleh Ustadz? Teh Ina mangga teh. Ustadz, saya masih belum pahamnya ayat 37 kan Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah. Terus Allah menerima tobatnya. Menerima beberapa kalimatnya itu yang mana ya Ustadz? Maksudnya, Yang surat 7 ayat 23. sebentar. Surat 7. Boleh lihat dulu ya Ustadz. Boleh teh. Surat 7. Ayat 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ya. Itu ilhamnya datang dari Allah SWT untuk diucapkan sama Nabi Adam. Tapi disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Jauh setelah Nabi Adam nggak ada. Paham tuh? Bisa dipahami teh? Maaf belum Ustadz. Oke. Maaf. Jadi ini kalimat ini, beberapa kalimat itu kan Rabbana dzalamna anfusana. Itu Ya. satu kalimat. Wa illam taghfir lana. Satu kalimat. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu berarti ada 4 kalimat. Nah, beberapa kalimat itu yang dimaksud adalah ini. Oh, Yang ada di ayat 37-nya Al-Baqarah. Fatalaqa Adama kalimatin. Nah, ini kalimatinnya ini.
Hmm. Tapi pada saat itu Adam menerima langsung kalimat itu atau Iya, iya. oh Dan maka ini diucapkan sama mereka. Tapi kalau nggak dapat dari Allah, mau dapat dari mana dia? Makanya doa dengan bacaan doa para nabi itu karena Allah yang nuntun, Allah yang bikin redaksinya, Allah yang bikin kesastraannya, maka kita ikuti gitu. jadi kalau Allah memberikan rahmat atau hidayah kepada kita itu karena kita yang sering memperkenalkan diri kepada Allah ya Ustadz. Ya, Maksudnya kita sering doa gitu. ya. Insya Allah. Karena kalau di surat 33 ayat 41 coba lihat. Saya salah nggak tuh? Surat 33. Ayat 41. Minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya, Ini Ustaz. iya. Terus di 35-nya teh, bentar. Ya, 35 ya Ustaz. Ya. Eh, Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Insya Allah. Jadi kita termasuk golongan itu insya Allah. Insya Allah. Gitu ya teh. Ya, syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Mas Adi. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bece beli? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat Ude. Alhamdulillah. Iya, tadi menarik yang disampaikan sama Ude, Ya. khususnya terkait yang azan di handphone. Karena kan memang di Bali ini ya Oh bisa iya. Ya, udah tahu lah. kita minoritas ya. Jadi memang salah satu yang kita andelin itu ya memang salah satunya di handphone. Teknologi, iya. Ya gitu. Nah, tadi penjelasannya menarik untuk saya pengen lebih jauh. Tidak boleh dalam arti kata memang tidak disarankan atau kita lebih hati-hati dalam penggunaannya. Oke, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan sampai ayat itu atau azan itu bunyi pada saat kita ada di kamar mandi. Jadi gimana caranya? Jangan dipasang. Gitu. Kalau kita pasang terus lupa, mendingan nggak masang kan? Tapi kalau cuma sebagai pengganti ringtone, itu nanti khawatir justru melecehkan ringtone itu sendiri. Kalau ringtone yang terserah lah apa saja gitu ya, mau cuman model-model bel tua kering atau apalah gitu ya, atau titit atau bunyi-bunyian yang aneh-aneh lah. Banyak tuh yang versi spaceship lagi ada macam-macam kan di iPhone itu. Tapi kalau misalnya kita gantikan dengan ayat kesannya kita kayak lebih khusyuk, lebih apa segala macam. Itu di surat 7 ayat 204 itu ada kewajiban kita, Mas Adi. Coba berkenan nggak dengan baca itu surat 7 ayat 204 itu? Oke, sebentar. Mangga. Oh iya Surat guys, 200. iya surat 7 ayat 204. Oh, surat 7 ayat 200. Iya. 7. Mas Adi ini desainer tenun alus di Bali. Alhamdulillah. Ayat berapa Ustaz? Belum 204. 204.
Belum masuk ke tijarah ini Mas Hadi nih. Produknya belum tahu kita. Nanti dikontak sama Teh Nadia deh. Boleh, insya Allah. Siap, Alhamdulillah. Bude. 207 ya. 204. 204. Suratnya 7 ayat 204. Ya. Oke. 204. Silakan. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallah. Kalau kita lagi tiba-tiba bunyi HP, kita bunyi Quran, ada konsekuensi nggak? Iya. Iya. Jadi sebaiknya nggak usah. Even itu hanya pengingat untuk azan. Pengingat azan itu boleh nggak pakai alarm yang biasa aja, titit titit, yang begitu aja. Oh ini azan, gitu. Oke. Atau pakai bass ya, bzz, bzz, gitu. Atau Oke. iya, Paham. yang kira-kira aman. Karena Darul Ifta mengatakan kalau azan dibunyikan terus kita lagi ada di kamar mandi, itu menistakan azan justru, atau menistakan ayat kalau diperdengarkan. Makanya mereka larang. Gitu. Jangan gunakan ayat dan gunakan azan untuk ringtone dan alarm. Gitu. Baik. Ya. Itu kan Hadi. Ditunggu infonya tentang tenun alus. Insya Allah siap. Assalamualaikum. Mbak Yani, monggo Mbak Yani. Kalau salam, tolong barakatuh. Mbak Yani, monggo Mbak Yani. Iya, assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Ni hama. Anehho. Ude, terkait Al-Quran, itu lebih senangnya itu Al-Quran digital dibanding mushaf karena lebih simpel, praktis. Nah, terus tadi udah bilang coba buka ayat ini, itu langsung tinggal klik langsung muncul. Sementara kalau mushaf pasti ngebet dulu gitu. Nah itu gimana Ude dari segi takutnya nanti nggak pernah nyentuh mushaf padahal setiap hari tuh ya di Al-Quran digital justru kalau nggak lihat itu kayak ada yang hilang gitu deh. Nah Gini Mbak Yani, Al-Quran itu yang penting tulisannya atau kertasnya? Tulisannya sih kalau menurut saya. Pertanyaan saya gini, waktu Rasulullah SAW menerima ayat pertama, Iqra, itu ada nggak tulisannya dibawa sama Jibril? Nggak ada. Nggak ada. Waktu disuruh baca itu apa yang disuruh baca sama Jibril? Wong dia nggak bisa baca, kok disuruh baca? Iya. Jadi bukan bacaannya yang penting, tapi Al-Qurannya. Al-Qurannya. Mohon izin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Bukan hadzal Quran. Hadzal kitab, enggak, bukan hadzal kitab. Dzalikal kitab. Apa maknanya? Kitab yang itu yang di Lauh Mahfuz. Itu kalau pakai bahasa Arabnya. Jadi yang dimaksud bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang ada di Lauh Mahfuz. Mohon izin mengulang lagi apa yang pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu Allah SWT turunkan ke Baitul Izzah dari Lauh Mahfuz. Itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 19 Ramadan dari Baitul Izzah ke langit bumi. Dari langit bumi, Jibril membawakan kepada Rasulullah SAW secara nyicil itu di tanggal 21 Ramadan yang bertepatan dengan Nuzul Quran atau kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar yang pertama kali. Oke. Setelah itu dicicil sama Jibril. Cicil sekian ayat terus selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Tapi ditambahkan 23 tahun itu karena hadis qudsi. Gitu. Nah, berarti Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz sudah diturunkan semua. Mau ditulis di pelepah kurma, mau ditulis di kulit, mau ditulis di HP, mau ditulis di tab, di komputer, di manapun. Saya ngajar nggak pakai kitab. Saya ngajar pakai
kitab saya bukanya ke depan. Komputer kan bukanya ke depan. Kalau kita bukanya ke samping. Tapi apakah benar menghalangi kita dari mengakses Al-Quran? Jadi Al-Quran itu medianya apapun, maka dibolehkan. Kalau kita tanya, di zaman Rasulullah SAW ada nggak Al-Quran? Nggak ada. Nggak boleh sama Rasulullah SAW nulis. Jangan nanti tercampur, kata Rasulullah SAW. Umar nulis, minta si Hafsah nulis. Makanya ada mushaf Hafsah. Gitu. Dikumpulin sama Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar maksudnya. Umar mengatakan ini kalau banyak, waktu Uhud itu ada 70 penghafal Quran wafat. Ini kalau perang terus, habis Al-Quran ini nggak nyampe nih ke akhir zaman. Gimana ini? Kita tulis aja yuk. Lagi-lagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar nggak sepakat bahwa nggak boleh. Kata Rasul nggak boleh ditulis. Maksud Rasulullah SAW nggak boleh ditulis itu maksudnya supaya nggak nyampur sama hadis. Karena kawan-kawan dari kalangan para sahabat itu kan hafalan Al-Quran sama hafalan hadisnya kan luar biasa mereka. Sampai Abu Bakar wafat, Umar menginisiasi. Kita tulis yuk. Ini makin habis ini penghafal Quran ini kalau nggak kita tulis. Di zamannya Umar nggak kejadian. Di zamannya Utsman bin Affan, apa yang terjadi? Utsman bin Affan mengetahui bahwa iya benar Umar. Kalau nggak ditulis bisa hilang. Maka kemudian mohon izin, siapa di sini yang punya Al-Quran coklat yang versinya Saudi? Yang kertasnya tipis. Al-Quran terjemah Indonesia. Ada nggak? Ada yang punya nggak? Yang dulu suka dibagi-bagiin di percetakan Yang Quran. dari Madinah ya? Iya. Ada Iya, nggak? Ada yang punya nggak? Ada. Coba Ada. keluarin. Coba tolong baca huruf Romawi yang ada di awal itu. Huruf Romawi 1 sampai 3 kalau nggak salah. Itu ada kasus di mana tercatat oleh Al-Quran bahwa yang pertama menuliskan itu adalah Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka semua menyepakati hafalan Al-Quran itu ditulis. Itu di zamannya Utsman bin Affan jadi khalifah. Nah, makanya semua mushaf dijadikan mushaf Utsmani atau kita sebut dengan Al-Quran pojok itu. Coba Bapak Ibu lihat, buka Al-Quran yang mana saja, ya. Kalau dia mushaf Utsmani, berarti satu halaman utuh itu begitu dibuka, mulai dari Al-Fatihah, ujung kanan itu pasti alif, ujung bawahnya adalah nun. Coba lihat sebelahnya lagi, alif, bawahnya nun. Buka sampai 3 halaman tuh. Iya, Ujungnya benar. alif, bawahnya nun. Itu Quran pojok namanya. Itu mushaf Utsmani berarti. Gitu Mbak Yani. Jadi pakai apapun, monggo. Mau pakai mushaf silakan. Mau pakai tab boleh, mau pakai HP boleh, mau pakai komputer boleh. Mau pakai laptop silakan, mau pakai PC silakan. Dan itu bagian yang kemudian dibolehkan. Kalau para wanita dalam keadaan haid, nggak boleh dibuka mushaf yang Arab semua. Kalau yang ada terjemahnya boleh. Ya udah pakai tab selama ada terjemahnya nggak apa-apa. Silakan. Gitu Mbak Yani ya. Iya, makasih Ude. Baik, dengan senang hati. Mbak Yuprin, monggo Mbak Yuprin. Mbak Yuprin. Silakan Bu Yuprin. Mbak Yuprin. Tok, Assalamualaikum. Suaranya nggak masuk mungkin ya Ude? Ada udah dibuka sama beliau. Udah dibuka tapi nggak kedengaran. Mbak Yuprin, anybody home? Oke, yang lain mungkin? Waalaikumsalam, Mbak Yuprin. Iya, Iya, suaranya ngilang. kecil ya, Ude? Iya, tadi ngilang. Silakan.
Ya, udah ini Ya, Adam kan dia melakukan pelanggaran yang di ayat 36. ya. Eh, dia tapi ini doa ini bukan bukan dia minta ampun berdoa dari dalam dirinya ya udah berarti ini dia nerima doanya Dari Allah. diberikan dari Dituntun Allah dari tetap. Allah. Ya, Jadi ya. fatalako tuh ditalaki sama Allah gitu Iya, maksudnya udah. betul, betul, betul. Jadi dia melakukan kesalahan tapi dituntun sama Allah ini loh kamu Itu doa hebatnya ini Allah gitu. itu. Iya, Itu hebatnya Allah itu. Masya Itu Allah. hebatnya Allah. Kita yang salah tapi kita yang ditalaki sama Benar, Allah benar, mau begitu. Oh, benar. jadi bukan dari Adamnya sendiri malah yang Enggak, ini ya. enggak. Dia nggak tahu apa-apa. Kita nih nggak ngerti apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Kecuali kalau Allah kasih hidayah, Allah kasih 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 ilham, Allah kasih petunjuk, Allah kasih, itu baru kita. Makanya kita mohon betul sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tiap maghrib kita baca itu rakaat ketiga sebelum rukuk. Kayak jawaban saya ke Mbak Sarah tadi. Kalau Allah nggak kasih hidayah ke kita, aduh, nggak kebayang itu. Iya, Sholat iya. nggak nikmat, baca Quran malas, zikir nggak mau. Ini saya lagi dapat WA dari ada salah satu jamaah. Saat saya lagi bingung nih, nggak tahu mesti ngapain. Kesian amat. Tinggal istighfar aja banyakin sama tahlil. Baca Al-Kahfi. Habis itu baca Quran. Kalau dia pengen nyaring dirinya, baca Al-Baqarah sama Al-Imran. Malas-malasnya baca, setel berotal. Dengerin. Manfaat semua itu. Nanti hidayah Allah akan mengiringi pasti. Makanya saya bilang tadi ke Mbak Lala, kehebatan ibadah yang kita punya nggak ada apa-apanya. Dan bukan itu yang dihitung sama Allah SWT. Oh, zikirmu bagus. Oh, pilihan sastramu keren. Oh, enggak, bukan itu. Justru yang membuat kita jadi diterima sama Allah SWT itu justru karena kemahasempurnaan rahmatnya Allah. Makanya doa-doa kita diterima. Secompang-camping apapun ibadah kita. Sebelepetan apapun makharijul huruf kita. Pernah nggak Mbak Yuprin kalau lagi ke daerah Jawa Tengah ketemu sama orang-orang yang melafazkan bacaan doanya salah? Medok-medok begitu. Ngalamin gitu ya maksudnya udah. Gitu. Alhamdulillah ngirokim Alhamdulillah. ngalamin. Iya, iya. Ngalamin apa? Tapi bukan itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah maha luasnya rahmat Allah, maha sempurnanya kemuliaan Allah. Allah yang membuat itu jadi diterima. Jadi patokannya bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Allah yang luar biasa. Gitu. Gitu Mbak Ibrahim. Baik, udah. Baik. Ini doa ini untuk case apapun bisa dipakai Apapun. ya udah ya. Apapun. Apapun. Bahkan dalam konteks yang sederhana ya tadi surat 3 ayat 135 tadi, asal Iya. ingat Allah langsung istighfar cukup. Karena Allah itu hebatnya. Kita tidak hanya bicara tentang nama Allah yang asmanya ada 4 untuk pengampunan. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ada At-Tawwab, ada Al-Afu. Dan ini tidak ada Asmaul Husna yang sampai 4 tapi maknanya sama semua. Pengampunan dosa semuanya. Belum lagi bicara kita wudhu dosa nggak? Iya. Sholat? Iya. Baca Quran? Iya, ya Allah. Puasa Arafah? Iya. 2 tahun. Puasa Muharram? 1 tahun. Tahun. Masya Allah. Kita ngikut Rasulullah SAW, ampunan dosa? Iya. Iya. Masya Allah. Apa yang nggak kita kerjain?
yang nggak dapat ampunan dosa. Karena Allah tahu kelakuan kita begini modelnya. Maka Allah sediakan privilege untuk para umat Muhammad SAW itu menjadi bagian yang apapun yang kau kerjakan, rahmatnya Allah hadir, ampunan Allah datang. Jadi kalau ada orang yang nggak nikmat sama sunnah Rasulullah SAW, agak aneh gitu, ngapain sih dia gitu. Apa sih yang ada di pikirannya gitu. Gitu Pak Yufrid. Baik-baik, Ude. Jazakallah khair, Ude. Kadzalik, barakallahu fiik. Salam keluarga. Yang lain monggo silakan. Saya Ude. Monggo Mbak Ai. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan azan yang tadi saya Iya. ditanyakan oleh Teh Nadia ya. Justru saya ini kebalikannya. Alhamdulillah kan masjid saya di sekitar rumah saya kan ada beberapa, Iya. lebih dari satu gitu ya Ude. Hmm. Jadi ketika yang satu bunyi azan, ketika kita sedang menjawab tiba-tiba yang masjid lain bunyi Satu juga. bunyi lagi ya. Satu bunyi lagi kemudian belum pula di TV. Iya. Lalu bagaimana kita menjawabnya Ude? Iya. Pilih salah satu Mbak. Kalau kita pilih yang pertama kan kita keberbokan sama yang kedua. You know what the meaning of keberbokan? Ketutup sama yang kedua. Iya, boleh pilih salah satu. Kok ngilang suaranya, Mbak? Gangguan lagi kayaknya Ude. Oke, jadi boleh pilih salah satu ya. Kalau numpuk itu sama kayak tempat saya itu. Di perumahannya ada dua, satu, dua. Terus belum lagi masjid saya. Ada aki-aki kalau udah azan itu banyakkan batuknya daripada azannya. Dinikmatin aja. Cempreng, toaknya pecah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dinikmatin aja kalau. Ustadz boleh nanya satu lagi Boleh Teh, mangga. tentang ini Ustadz, zikir setelah sholat. Misalnya kita sholat maghrib nih ya, terus setelah sholat tuh kita ternyata ada bel gitu atau tamu atau enggak kita pengen ke belakang gitu. Kita tinggalkan kan Ustadz. Nah, kita balik lagi zikir atau langsung sholat rawatib bagaimana Ustadz? Terserah Duduk Teteh. lagi gitu. Terserah Teteh mau nerusin zikirnya tuntasin baru rawatib boleh juga. Gak apa-apa ya Ustadz. Jadi nggak maksudnya aci kalau kata bilang aci ya Ustadz udah berdiri udah ngapa-ngapain Nggak apa-apa. duduk lagi gitu. Kan itu bukan kesengajaan kita karena sesuatu yang sifatnya uzur. Oh iya. Nggak masalah. Iya. Makasih Ustadz. Dengan senang hati. Ada lagi? Mbak Maaf Ai Ude, tadi? maaf Iya, tadi Ude, keputus di saya tadi. kok putus-putus ya. Iya, Jadi kesimpulannya dipilih aja gitu ya Ude. salah satu. Oke, baik. Yang Syukron kira-kira Ude. lebih jelas yang mana? Misalnya yang pertama keberpihakan sama yang kedua, udah yang kedua aja. Oh, gitu nggak apa-apa ya Ude. Apa-apa. Baik Ude. Syukron Ude. Afwan. Ada lagi kah? Saya Ude. Mbak Dian monggo. Jadi masih masalah azan ya. Saya juga kan masang azan di handphone. Tapi memang saya nggak pernah bawa ke kamar mandi sih. Jadi handphone yang itu kan ada aplikasi aplikasi Muslim Pro. yang bahasanya Gitu-gitu lah ya, Al-Quran, gitu ya. azan ya yang Islami gitulah. Ya. Nah, kalau kita lagi pas puasa sunnah nih, itu kan azan yang di handphone itu kan dia selalu menanyakan posisi kita tuh ada di mana. Misalnya kalau saya kan di daerah Tebet gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu akurat gitu loh waktunya. Jadi waktu kita lagi pas puasa kan nungguin azan nih, azan maghrib. Itu ternyata handphone kita duluan bunyi azannya.
cuma beda berapa detik sih sama azan di sekitar rumah di masjid. Itu boleh nggak kita buka puasa sesuai dengan azan yang kita pasang di handphone? Oke, kalau mengingat bahwa ada kalibrasi yang kurang pas dari situ, saya lebih memilih kehati-hatiannya nunggu masjid terdekat. Meskipun gini Mbak, prakteknya kan gini, begitu azan, kan kalau si muazinnya kita anggap husnuzon, dia juga buka puasa, pasti dia buka puasa dulu kan? Iya betul. Dia buka puasa dulu, dia celekuk bismillah, lahabat doma abatallatul uruk, wasabatal ajr insyaallah, baru pasang mic. Gitu kan. Nah, jeda itu lebih mengamankan ketimbang kita keduluan, jadi malah rusak puasa kita. Jadi aman. Amannya gitu ya, jadi kita nunggu azan yang dari masjid ya. Kata ulama, kehati-hatian itu ciri orang berilmu. Ya, syukran Ude. Afwan, barakallah. Ude, saya mau nanya dong, Ude, Reni. Monggo, Mbak Reni. Ude, kan kalau di surat 37 Al-Baqarah ini kan Nabi Adam itu kan segera minta ampunan Allah ketika berbuat dosa dan dibimbing sama Allah kalimatnya. Nah, kalau kayak saya gini gitu, Dek, kan misalnya saya berbuat dosa gitu kan, pasti saya saya ada jedanya dulu tuh baru sadar, oh ya tadi itu salah ya gitu, harusnya begini gini. Nah, itu gimana ya, Dek, supaya cepat segera sadar gitu loh bahwa itu salah dan paling tidak istighfar gitu, Dek. Oke. Di surat 135 tadi kan saya sudah jelasin. Bertakwa itu bukan soal kita tidak melakukan kesalahan, tapi setiap kita melakukan kesalahan, kita ingat Allah. Nah, ingatnya kan nggak setiap kali, setiap kali. Itu udah nggak langsung segera ingat gitu loh, Dek, ada jedanya gitu, ada kita lagi emosi, kita lagi nyolot apa segala macam, ngapain sih gue begitu kan gitu. Itu kesadarannya baru ingat setelahnya, nggak apa-apa, manusiawi banget itu. Oh, jadi nggak apa-apa ya udah ya. Yang penting segera begitu ingat segera bertobat gitu ya. Iya. Di surat 3 ayat 133-nya sebenarnya ada indikasi awal. Disuruh surah wasari'u. Bersegeralah kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu. Jadi nggak usah nunggu salah. Memang kita punya tabiat sering istighfar. Jadi nggak usah nunggu salah untuk istighfar. Karena ada orang-orang yang kemudian, istighfar loh. Ngapain, salah apa gue istighfar? Gengsi banget gitu mau istighfar. Tapi kalau kata Allah di surat 3 ayat 133 itu, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan yang datang dari Tuhan. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu itu ya, Dek. Kan di sholat itu kan banyak ampunan, mohon ampun kita tuh kepada Allah. Masya Allah. Itu yang tadi saya bilang. Nggak cuma wudhu. Kata Rasulullah SAW, kelelahan, bahkan sampai duri nusuk kaki kita saja, itu ada pengguguran dosa. Barang kita nggak laku yang kita dagangin, barang ini nawarin dinar ke begitu banyak orang, nggak laku-laku, ada pengguguran dosa di situ. Kita promo, udah apa segala macam, udah berbusa lah ngomong. Lu gini investasi emas ini Rasul SAW, bla 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 bla. Nggak ada juga yang nyolek. Gugur dosa kita. Kita ngafal nggak hafal-hafal, gugur dosa kita. Berusaha untuk nahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada diri sendiri, gugur dosa kita. Dikasih sakit, gugur dosa kita. Jadi sebenarnya banyak cara ya, udah kita supaya menggugurkan dosa-dosa ya. Allah udah memberikan jalan yang begitu mudah dan banyak. Allah. Kan kita kepengennya ya udah, pengennya kita kan nggak punya dosa ya, tapi kan nggak mungkin ya namanya manusia. Tapi ternyata Allah sudah memberikan cara-caranya, jalannya udah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Karena iya. Karena kan katanya rezeki itu mendatangi orang-orang yang hatinya
bersih, suci dari Masya dosa Allah, gitu. Masya Karena rezeki itu bersih, rezeki itu sendiri bersih, suci. Jadi dia akan mendatangi Allah, orang yang sama satu frekuensi gitu. Nah itu Allah untuk Akbar. seperti itu bersih itu ternyata ya itu tadi yang udah sampaikan ya, banyak cara juga ya. Alhamdulillah. Masya Syukuran Allah. udah. Afwan. Barakallah. Mbak Ila Cibitung, monggo. Oke, siap Ude, subhanallah, sehat terus Ude. Jadi Alhamdulillah. kangen sama Ude, jadi Iya, pengen ini ketemu lagi. Masya Allah. Ini berkat doanya Mbak Ila ini. Amin, subhanallah. Ude, maaf Ya, kalau siap. memang saya salah, tolong dibetulkan ya. Monggo, Eh, monggo. Kalau salah ya saya salahin. Subhanallah Ude. Ini, saya pernah taklim terkait dengan bacaan Al-Quran dan azan. Ya. Dan kita saat lagi membaca Al-Quran, ada azan. Di taklim yang satu, misalnya di A gitu, harus berhenti dan wajib Dengar azan. menjawab azan. Ya. Terus yang satunya lagi, nggak apa-apa, kan kita jauh, jadi kita terusin aja bacaannya. Menurut Ya. Ude bagaimana, Dek? Terima Berhenti, kasih. dengerin azan. Berhenti, Oke. dengerin azan. Karena Iya. setiap masa ada sunnahnya, setiap sunnah ada masanya. Siap, subhanallah ya. Karena kalau Sesimpel enggak itu. kita kehilangan fadilah kan. Iya, iya. Dan menjawab azan itu setiap lafaznya itu insya Allah akan memudahkan kita untuk mengucapkan lafaz akhir la ilaha illallah di akhir kalam. Iya, iya. Gitu. Siap, Jadi Ude. barang siapa yang menjawab azan setiap kali dia mendengar azan dan dia berdoa, maka dia akan dimudahkan pada saat yang terakhir kalamnya yang kata Rasulullah SAW, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan kita memperbesar kemungkinan untuk supaya kita nggak nyangkut-nyangkut ya sampai ke akhiratnya ya. Iya. Gitu Mbak Ila. Siap. Satu lagi udah, maksudnya setelah kita, kan kadang kita habis baca Al-Quran berhenti. Kita awali bismillah dulu, bismillah lagi atau kita langsung lanjut atau Coba ta'awudz juga buka atau gimana? surat 16 ayat 98. Bentar udah. Monggo. Surah 16 ayat 98. Aduh. Grogi udah, maaf. Alah. Mau dibantu Ibu? 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dan dari setan yang terkutuk. Subhanallah, nggih. Jadi Jelas. tiap kali baca Al-Quran selalu dimulai dengan ta'awudz. Nggih. Siap. Subhanallah, terima kasih Ude, syukron, Sama-sama. sehat terus Ude, salam kangge umum. Amin, maturun amin. Sudah? Dari jam 7 ini. Ada lagi? Saya balikin ke Ustaz Khalis, tapi Ustaz Khalis menuju ke IKL, jadi kita sudahi saja dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ude. Jazakallah khairan. Makadalik barakallah. Jazakallah khair. Sehat selalu ya Ude. Amin. Syukran. Jazakallah khair Ude. Makadalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين